Pelatih PSBS Biak, penyerang mereka bagus sekali. Pelatih PSBS Biak, Juan Schneider, menilai bahwa lini depan Persib Bandung sulit dihentikan. Laga perdana Liga 1 2024/2025 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat, 9/8, berakhir dengan kemenangan Persib. Di depan pendukungnya sendiri, Maung Bandung sukses mengunci kemenangan dengan skor akhir 4-1. Sebagai tim promosi, tim berjuluk Badai Pasifik ini sebenarnya beberapa kali memberikan ancaman langsung ke lini pertahanan Persib. Namun, sektor penyerangan tim tuan rumah cukup solid, dan lebih banyak menciptakan peluang emas. Juan Schneider menjelaskan, PSBS memang cukup kecewa dengan hasil ini. Dia sebenarnya berharap bisa membawa poin dari markas Persib. Pertama-tama saya senang sekali debut di liga dan kompetisi ini. Saya lebih suka hasilnya lebih bagus. Tapi saya senang ada di sini dan saya apresiasi kerja tim, kata Juan Schneider. Pelatih berusia 51 tahun ini menyadari bahwa lawan mereka berada di kelas yang berbeda. Maung Bandung merupakan tim yang sukses meraih juara musim lalu. Tentunya, ini membuat perlawanan mereka semakin sulit selain lini depan Persib yang cukup solid. Ada beberapa menit dalam pertandingan kami main lebih bagus. Tapi mereka punya menyerang bagus sekali. Mereka lebih kuat daripada kami di lini depan, terlihat perbedaannya ada di situ. Karena itu mereka juara tahun lalu. Pungkasnya, skema penyerangan Persib di laga melawan PSBS memang cukup tangguh. Hasilnya, David da Silva sukses mencetak brace di laga pembuka Liga 1 tersebut. Selain itu, eksekusi Ciro Alvis yang berbuah gol juga sukses mendapatkan sorotan positif. Dalam skema serangan balik cepat, gol sundulan dari Beckham Putra melengkapi kemebangan mereka. Gol-gol ini jadi bukti bahwa Maung Bandung memang sudah memiliki chemistry yang terbangun lama. Kejutan Persib Bandung, satu pemain kans direkrut Pangeran Biru dalam waktu dekat. Persib Bandung berpotensi membuat langkah transfer kejutan dengan menggaet satu pemain dalam waktu dekat. Terdapat satu pemain dengan market value sebesar Rp5,21 miliar yang dirumorkan mendekat ke Persib Bandung. Lantas, siapakah pemain itu? Dilansir dari laman Transfermarkt, pemain tersebut adalah Sadil Ramdhani. Bahkan, presentase gabungnya Sadil Ramdhani ke Persib Bandung sebesar 51% dan berpotensi menaik. Itu artinya, bisa saja Sadil Ramdhani merapat ke Persib Bandung sebelum bursa transfer Liga 1 2024/2025 ditutup pada tanggal 20 Agustus mendatang. Namun, di lain sisi, kans Persib Bandung mendatangkan Sadil Ramdhani cukup berat. Kontrak Sadil Ramdhani dengan klub asal Malaysia, Sabah FC, berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2025 mendatang. Persib Bandung harus melakukan mekanisme tebus kontrak, agar bisa mendatangkan Sadil Ramdhani dari Sabah FC. Biaya yang dikeluarkan diprediksi tak sedikit jika melihat dari market value milik Sadil Ramdhani. Namun, Sadil Ramdhani tampaknya tak akan didatangkan Persib Bandung di awal musim 2024/2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan tak akan mendatangkan pemain lagi. Ia mengatakan bahwa Persib Bandung kemungkinan akan mendatangkan pemain anyar lagi pada bursa transfer pertengahan musim 2024/2025. Sebab,
Ia merasa bahwa kedalaman skuad Persib Bandung saat ini cukup untuk mengarungi perhelatan Liga 1 2024/2025. Di bulan Desember mungkin ada penambahan pemain, tapi tidak sekarang karena sudah ditutup penambahan pemain di Persib, kata Bojan, setelah melatih anak asuhnya di Sport Jabar, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Cukup, jika kami menemukan seseorang yang benar-benar bagus, mungkin oke, akan direkrut, tapi saya tidak yakin ini akan terjadi sekarang, kata Bojan. Menarik untuk dinantikan, apakah Persib Bandung akan mendatangkan Sadil Ramdhani pada pertengahan musim 2024/2025? Atau justru, Persib Bandung secara mengejutkan mendatangkan Sadil Ramdhani jelang bursa transfer awal musim 2024/2025 ditutup. Berikut update manuver transfer Persib Bandung. Sadil Ramdhani batal gabung hingga daftar skuad untuk Liga 1 2024 mendatang. Persib Bandung tampaknya telah menuntaskan manuver transfernya jelang Liga 1 2024 bergulir. Hal tersebut ditandai dengan launching tim dan jersey Pangeran Biru. Persib telah melakukan launching pada Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, dengan memperkenalkan skuad resmi hingga jersey terbaru. Setidaknya ada 4 update kabar terbaru seputar transfer Persib Bandung. Winjer berlabel Timnas Indonesia nampaknya gagal gabung Persib Bandung pada musim ini. Terbaru, Bojan Hodak telah memastikan bahwa Persib Bandung telah mengakhiri pergerakan transfer pemain untuk musim ini. Menurutnya, sudah cukup pemain baru yang didatangkan Persib Bandung. Di bulan Desember mungkin ada penambahan pemain, tapi tidak sekarang karena sudah ditutup penambahan pemain di Persib, kata Bojan, setelah melatih anak asuhnya di Sport Jabar, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Cukup, jika kami menemukan seseorang yang benar-benar bagus, mungkin oke, akan direkrut, tapi saya tidak yakin ini akan terjadi sekarang, kata Bojan. Pernyataan dari Bojan Hodak sekaligus menjawab desas-desus kedatangan Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani dipastikan tidak akan gabung Persib Bandung pada musim ini. Jalani debut bersama Persib, Mailson 5 kagum dukungan Bobotoh. Mailson 5 menjalani debutnya bersama Persib Bandung saat mengalahkan PSBS Biak di laga perdana Liga 1 2024/2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024. Pemain berkebangsaan Tanjung Verde ini turun sejak menit awal pertandingan, namun Mailson hanya bermain selama 59 menit sebelum akhirnya ditarik keluar dan digantikan Matteo Kocijan. Meski tidak tampil penuh, Mailson bermain cukup apik di posisi second striker. Beberapa kali pergerakan dan umpannya membuat barisan pertahanan PSBS kewalahan. Mailson mengaku senang debutnya bersama Persib Bandung berakhir manis, di mana skuad Maung Bandung menaklukkan PSBS Biak dengan skor akhir 4-1. Saya rasa ini pertandingan yang bagus. Kami menang 4-1 yang mana ini adalah momen yang penting bagi diri saya, kata Mailson kepada wartawan, Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Saya merasa bagus. Terutama di babak pertama, saya melakukan beberapa aksi yang bagus dan melihat ke depan untuk pertandingan berikutnya. Lanjutnya, dia juga terkesan dengan dukungan penuh Bobotoh di stadion. Mereka tidak kenal lelah membakar semangat para pemain Persib sepanjang pertandingan. Mereka luar biasa. Ketika pertandingan, kadang kami bisa mendengar mereka berteriak dan itu bisa kami rasakan bagaimana keriuhan yang mereka buat. Terutama setelah pertandingan, rasanya luar biasa untuk pertama kalinya, ungkapnya. Bersama Persib, pemain berusia 30 tahun ini memasang target tinggi. Mailson mengaku ingin mempertahankan gelar juara Liga 1 dan tampil baik di AFC Champions League 2. Sederhana, untuk menjadi juara dan bermain dengan bagus di AFC Champions League, untuk saya pribadi, ingin membantu tim dengan mencetak gol dan assist sebanyak mungkin, ungkapnya.
Kabar buruk untuk Bobotoh, penyerang Persib cedera parah. Penyerang sayap Persib Bandung Febri Haryadi menderita cedera serius pada ligamen lututnya. Akibatnya, pemain yang kerap disapa Febri Bow itu harus menjalani operasi. Cedera tersebut didapat Febri saat melakoni pertandingan ketiga Piala Presiden melawan Persis Solo di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Tim dokter Persib Raffi Gani mengatakan, berdasarkan pemeriksaan magnetic resonance imaging, MRI, salah satu ligamen pada lutut kiri Febri putus. Pada saat MRI ini hasilnya kurang baik, ada putus di bagian ligamen tertentu, jadi untuk memperbaikinya mungkin butuh satu tindakan di meja operasi, kata Raffi ditemui seusai sesi latihan di lapangan Arca Manik, Kota Bandung, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Pemain jebolan diklat Persib itu harus dilakukan tindakan operasi yang rencananya dilakukan besok malam di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Setelah operasi, Febri pun masih harus melakukan recovery atau pemulihan pasca operasi. Karena cedera tersebut, pemain bernomor punggung 13 itu diperkirakan harus absen panjang sekitar setengah musim. Penyembuhan minimal 6 bulan. Setelah operasi jadi nanti penting lagu pasca operasi harus ada rehabilitasi, ujarnya. Namun Raffi berharap, proses pemulihan Febri bisa lebih cepat dari prediksinya. Saya belum bisa tentukan, jadi tadi minimal 6 bulan kalau semua segalanya lancar, ini tidak ada komplikasi yang didapat setelah tindakan, mudah-mudahan penyembuhan bisa cepat, terangnya. Menang telak saat lawan PSBS Biak, Bojan Hodak belum puas, masih perlu diperbaiki. Meski Persib Bandung berhasil menumbangkan PSBS Biak pada laga perdana Liga 1 2024/2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pelatih menilai masih ada yang harus diperbaiki. Hal tersebut diungkapkan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, setelah melatih anak asuhnya di Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurut Bojan Hodak, laga pembuka Liga 1 2024/2025 melawan PSBS Biak merupakan pertandingan yang bagus dan kemenangan yang bagus untuk timnya. Tapi kami masih melakukan kesalahan dalam permainan itu, ujar pelatih asal Kroasia ini. Kesalahan tersebut, menurutnya harus diperbaiki. Bojan mengaku tak menurunkan Tirone karena sakit satu malam menjelang laga menghadapi PSBS Biak. Jadi dia menderita demam dan muntah-muntah, sehingga dia tidak tampil di pertandingan, bahkan tidak masuk ke bench, ucapnya. Bojan mengaku tak menurunkan Tirone karena sakit satu malam menjelang laga menghadapi PSBS Biak. Kata Dimas Drajat setelah debut manis bersama Persib Bandung di Liga 1. Penyerang timnas Indonesia Dimas Drajat telah debut di Persib Bandung dalam laga melawan PSBS Biak pada pekan pertama Liga 1 2024/2025 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kap Bandung, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, malam. Debut Dimas Drajat di Persib berbuah manis. Persib sukses menang atas PSBS Biak dengan skor 4-1. 4 gol Persib dicetak oleh David da Silva, 18, 85, Beckham Putra, 65, dan Ciro Alvis, 77. Tidak hanya berbuah kemenangan, bahkan Dimas Drajat menyumbangkan 1 assist. 1 asisnya itu untuk gol David da Silva pada menit ke-18. Selepas pertandingan, Dimas Drajat bersyukur dengan kemenangan yang diraih Maung Bandung. Plus 3 poin alhamdulillah Gusti, tulis Dimas Drajat dalam Instagram story-nya. Sejatinya, Dimas Drajat memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Peluang itu terjadi pada menit-menit ketiga, akan tetapi bola tendangannya bisa ditepis kiper lawan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menilai Dimas Drajat demam panggung. Dimas Drajat malam ini terlihat agak nervous, kata Bojan Hodak. Dia punya kans buat cetak gol tapi gagal, ujarnya.
Akan tetapi pelatih asal Kroasia itu yakin bahwa Dimas Drajat bisa lebih baik ke depannya. Saya pikir dia perlu adaptasi waktu dan konsisten dalam laga-laga selanjutnya. Sehingga performanya akan lebih baik lagi, saya percaya itu, ujar Bojan Hodak. Sementara itu, Bojan Hodak mengaku pertandingan melawan PSBK Biak sulit meski Persib menang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan jadi pertandingan yang sulit karena Biak bermain dengan baik dan punya pemain-pemain yang bagus, kata Hodak. Ia menyoroti timnya yang gagal memanfaatkan peluang di paruh pertama. Di babak pertama, kami mendapat 3 kesempatan tapi hanya 1 yang jadi gol. Setelah itu, mereka sempat membuat masalah untuk beberapa saat, kata Hodak. Di babak kedua kami melakukan 3 pergantian pemain inilah yang kami butuhkan. Lalu kami membuat 3 gol, yang membuat kami mengakhiri pertandingan dengan kuat, ujar pelatih Kuala Lumpur City FC itu. Persib benahi kekurangan jelang lawan Dewa United. Persib Bandung kembali menjalani latihan setelah mendapat jatah libur 1 hari. Latihan kali ini digelar di Stadion Arca Manik, Kota Bandung, Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan latihan kali ini fokus pada pemulihan kondisi para pemain setelah bertanding melawan PSBS Biak dalam laga perdana Liga 1, Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024. Hari ini hanya latihan recovery untuk pemain yang bermain dan untuk pemain yang tidak tampil di laga kemarin mendapat latihan tambahan, kata Bojan. Pelatih berpaspor Kroasia ini menilai timnya sudah bermain cukup bagus dan meraih hasil memuaskan. Skuad Maung Bandung sukses mengalahkan Badai Pasifik dengan skor telak 4-1. Akan tetapi, dia melihat timnya masih memiliki kekurangan yang harus dibenahi. Apalagi, mereka akan menghadapi lawan berat Dewa United pekan depan. Itu adalah pertandingan yang bagus dan kemenangan yang bagus. Tapi kami masih melakukan kesalahan di permainan dan itu harus diubah sebelum laga melawan Dewa, terangnya. Mengenai absennya Tirone Del Pino di laga melawan PSBS Biak, Bojan mengungkapkan pemain asal Spanyol tersebut mengalami sakit jelang pertandingan. Itu karena Tirone sakit 1 malam menjelang laga, jadi dia menderita demam dan muntah-muntah jadi dia tidak tampil di pertandingan, bahkan tidak masuk ke bench, ungkapnya. Kevin Mendoza bersujud di depan Bobotoh usai laga perdana Persib Bandung, respon Chen untuknya. Kiper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza merespon nyanyian atau Chen dari Bobotoh untuk dirinya yang terdengar pada laga perdana Persib Bandung di Liga 1 2024/2025. Pertandingan yang berakhir dengan skor 4-1 atas kemenangan Persib Bandung dari PSBS Biak itu berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Kala itu, Bobotoh khususnya yang berada di tribun utara menyanyikan Chen khusus untuk Kevin Ray Mendoza. Khususnya, ketika Kevin Ray Mendoza menjaga gawang di sisi utara pada babak pertama. Mereka menyanyikan Chen dengan melodi lagu folk asal Italia, yakni Bella Ciao. Kemudian, liriknya diubah menjadi Shalala Shalala Shalalala Lalala Lalala Kevin Mendoza from Filipina goalkeeper Persib Bandung. Momen ketika Bobotoh menyanyikan Chen tersebut di hadapan Kevin Ray Mendoza usai pertandingan pun dibagikan di akun Instagram resmi Persib, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Setelah Bobotoh bernyanyi, Kevin Ray Mendoza yang berdiri di hadapan mereka, membentuk hati menggunakan kedua tangannya. Kemudian, ia bersujud ke tanah beberapa saat sebagai bentuk penghormatan, lalu kembali berdiri sambil bertepuk tangan. Saya merasa luar biasa, dukungan luar biasa, saya sangat suka lagunya, sangat bagus, ucap Kevin Ray Mendoza. Saya merasa terhormat, katanya lagi. Sebelumnya, Persib Bandung menang telak dari PSBS Biak dalam laga perdana Liga 1 2024/2025 dengan skor 4-1. Keempat gol Persib Bandung dipersembahkan oleh David da Silva.
18, dan 85, Beckham Putra, 65, dan Ciro Alves, 77. Sementara, satu gol yang berhasil menembus gawang Kevin Ray Mendoza diciptakan oleh penyerang PSBS Biak, Alexandro Ferreira. Setelah melakoni laga perdana, Persib Bandung akan terbang menuju Bali untuk menghadapi Dewa United. Laga pekan kedua itu akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abdul Aziz 2 kali mangkir latihan, sinyal hengkang dari Persib. Salah satu gelandang tengah Persib, Abdul Aziz, sudah 2 hari tidak ikut dalam latihan bersama tim. Usai menjalani laga melawan PSBS Biak, Aziz tidak terlihat di lapangan padahal kondisi badannya sehat, tidak ada sakit apapun. Dokter tim Raffi Ghani mengatakan, ketiadaan Aziz dalam 2 hari sesi latihan dipastikan tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Menurutnya, kondisi Aziz masih baik dan seharusnya bisa ikut berlatih. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan, nanti silakan tanyakan ke pelatih. Jadi tidak ada sakit karena yang izin sakit hanya Ferdiansyah, Rezaldi, dan Febri, kata Raffi ditemui usai latihan tim, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Saat mangkir pada latihan kemarin, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun mengaku tidak mengetahui pemainnya itu absen dalam sesi latihan. Abdul Aziz saya tidak tahu, kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan. Pelatih asal Kroasia ini mengaku hanya mengetahui alasan Rezaldi Hehanusa, Ferdiansyah Cecep dan Nick Kuiper yang juga absen dalam sesi latihan. Bule, sapaan Rezaldi Hehanusa, dan Ferdi sakit, Nick dia ada keperluan dengan keluarganya, untuk membawa keluarganya keluar dulu karena keperluan kitas, bebernya. Abdul Aziz sendiri sebenarnya sudah tidak masuk pada rencana Bojan Hodak musim 2024/2025 bersama Zalnando. Keduanya masuk dalam rencana pemain yang dipinjamkan demi mendapatkan jatah bermain. Namun hanya Zalnando yang sudah berhasil dipinjamkan. Pemain yang beroperasi sebagai bek kiri itu kini membela PSIS Semarang. Artikel ini telah tayang di idntimes.com dengan judul, Abdul Aziz 2 kali mangkir latihan, sinyal hengkang dari Persib. Pada sesi latihan beberapa waktu lalu, Zalnando dan Abdul Aziz pun tampak tidak ikut berlatih bersama tim dalam mematangkan skema permainan. Keduanya terlihat lebih banyak menjalani latihan berdua bersama beberapa pemain lain di luar tim inti. Sebelum sesi berakhir, keduanya diminta untuk lari berkeliling lapang dalam beberapa putaran. Sedangkan pemain lain masih berlatih di tengah lapang sesuai arahan Bojan. Setelah selesai latihan, keduanya tampak berjalan terpisah. Namun, ketika dimintai waktu untuk wawancara mereka enggan menanggapinya. Zalnando dan Aziz langsung masuk ke mes pemain untuk beristirahat dan menjalankan sesi foto. Enggak dulu lah, kata Aziz. Nanti-nanti, ujar Zalnando.